Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Miss Kori Mulyani di pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Mau belajar apa kita hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita lanjut membahas materinya, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga ilmu yang hendak kita pelajari bisa dipetik kebermanfaatannya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai pembelajarannya, di sini Miss Kori Mulyani ada sedikit kata-kata mutiara nih, yaitu dari Alwi Abdul Jalil Habibi, ayahandanya dari B.J. Habibie, yaitu jadilah mata air yang senantiasa mengalir. Baik, kita akan belajar tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat wajib itu artinya harus. Jadi, sifat wajib bagi Allah itu artinya sifat-sifat yang pasti atau harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, selain sifat wajib bagi Allah, ada sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah itu yaitu sifat yang mungkin ada dan mungkin tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, adapun sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikannya dari wajib yaitu mustahil. Wajib itu harus ada, berartinya mustahil itu yang tidak ada. Jadi betul ya. Sifat mustahil bagi Allah itu sifat-sifat yang tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sifat wajib bagi Allah itu ada berapa? Ada 20. Kita lihat bersama-sama. Nah, yang pertama ada wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qodiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basyiron, dan mutakaliman. Nah, itu adalah 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ada, yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas satu persatu 20 sifat wajib bagi Allah. Baik anak-anak, ini adalah 20 sifat wajib bagi Allah. Yang pertama itu ada wujud. Wujud itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Yang kedua ada qidam. Qidam itu artinya terdahulu. Ada baqo yang artinya kekal. Kemudian ada mukhalafatul lil hawadisi, itu artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Yang kelima ada qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Yang selanjutnya ada wahdaniyat, yang artinya Allah itu memiliki sifat tunggal atau esa. Kemudian kudrot, yaitu
Allah itu maha kuasa. Kemudian irodat, Allah itu maha berkehendak. Ilmu, berartinya Allah itu maha mengetahui. Kemudian ada hayat, berartinya Allah itu memiliki sifat hidup. Yang selanjutnya ada sama. Sama itu artinya Allah itu memiliki sifat maha mendengar. Kemudian ada basor, yang artinya bahwasanya Allah itu memiliki sifat melihat. Kemudian ada kalam, yang artinya Allah itu berfirman. Kemudian ada qadiron, yang artinya Allah itu berkuasa. Kemudian ada muridan, yang artinya bahwasanya Allah itu memiliki sifat berkehendak. Kemudian ada aliman, yang artinya Allah itu maha mengetahui. Ada hayyan, yang berartinya Allah itu hidup. Kemudian sami'an, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala bersifat maha mendengar. Kemudian ada basyiron, yang artinya Allah itu memiliki sifat melihat. Dan yang terakhir ada mutakaliman, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat berfirman. Nah, adapun anak-anak telah mengetahui 20 sifat wajib bagi Allah beserta artinya. Nah, sekarang kita nyanyi bareng-bareng yuk 20 sifat wajib bagi Allah. Lagu anak Islami. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Allah wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam hadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman. Allah wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam hadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakaliman. Pembahasan pertama yaitu qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi itu artinya Allah subhanahu wa ta'ala pasti memiliki sifat berdiri sendiri. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala pada Quran surat Ali Imran ayat 2 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
Tuhan selain Allah, dialah yang hidup kekal dan berdiri sendiri. Quran Surat Ali Imran ayat 2. Dalam penciptaannya, bumi, langit, dan seisinya, bahkan seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Berbeda ya, kita sebagai manusia. Kita sebagai makhluknya, yakni makhluk sosial, pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Tetapi Allah tidak. Karena apa? Karena Allah itu qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri sendiri, tidak butuh bantuan siapapun. Pembahasan yang kedua yaitu wahdaniyat. Wahdaniyat itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki sifat esa atau tunggal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, wahai Muhammad, katakanlah Allah itu esa. Allah tempat menggantungkan atau meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak satupun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Nah, di ayat tersebut benar ya anak-anak, bahwasanya Allah itu wahdaniyat. Allah itu esa atau tunggal. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Maksudnya esa seperti apa, Bu? Maksudnya esa dalam zat. Allah itu tidak memiliki organ tubuh seperti manusia, tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala esa dalam sifatnya. Karena apa? Sifatnya berbeda dengan sifat-sifat dari makhluk-makhluk ciptaannya. Sangat berbeda. Karena apa? Karena Allah itu maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala esa dalam perbuatan. Maksudnya di sini adalah Allah lah yang menciptakan, yang merawat, yang memelihara, yang mengawasi seluruh alam semesta ini. Jadi, ketika anak-anak sekalian mendengar dari teman-teman atau orang lain atau siapapun, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki anak, beranak atau diperanakan, nah itu termasuknya syirik atau dosa besar dan akhirnya akan merusak kepada akidah atau ketauhidan. Karena sekali lagi Allah itu Maha Esa, ya, atau tunggal. Pembahasan yang ketiga adalah kudrot. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala harus memiliki sifat Maha Kuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 20, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 20. Jadi ketika kita melihat seluruh alam ini, seluruh alam semesta ini, seluruh jagat raya, baik itu di luar planet,
di sekitar kita, gunung, pemandangan, lautan. Nah, itu adalah semata-mata bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpa batas. Tak satu pun makhluk yang bisa menandingi kekuasaan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika ada seorang presiden pun yang menjabat, nah di situ punya kuasa atas negaranya, tapi kekuasaan tersebut tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya dibandingkan oleh kekuasaan Allah yang tanpa batas. Jadi ketika ada seseorang yang merasa dirinya sombong, dia tuh punya kuasa, nah disitulah berartinya orang tersebut tidak tahu bahwasanya Allah itu memiliki sifat kudrat atau maha kuasa. Jadi yuk anak-anak, kita jauhi dari sifat sombong ya anak-anak. Yuk kita tetap terus belajar mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang keempat yaitu irodat, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti memiliki sifat maha berkehendak. Ketika kita melihat bumi dan isinya, kemudian Allah itu menciptakan seluruh alam semesta ini, itu semata-mata karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Bukan atas orang lain, keinginan orang lain, bukan ya anak-anak, tapi atas kehendaknya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Yasin ayat 82, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innama umiru idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Yang artinya, sesungguhnya perintahnya apabila dia Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Quran surat Yasin ayat 82. Jadi benar ya, ketika Allah menginginkan, misalnya gunung meletus di Gunung Tangkuban Perahu, nah Allah tinggal bilang kun fayakun, maka terjadilah. Jadi tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita hendak memiliki suatu keinginan, maka kita berdoalah, memintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang maha berkehendak. Apabila kita sudah berdoa nih, tapi di sini kok Allah tidak mengabulkan doa kita ya Bu? Nah, itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tahu yang terbaik bagi kita, tahu waktu yang terbaik bagi kita. Bisa saja waktunya itu bukan sekarang-sekarang ini, tapi nanti berapa hari kemudian, atau berapa minggu, berbulan, atau bertahun kemudian. Ya, anak-anak, jadi Allah itu sangat sayang sekali bagi hamba-hambanya yang senantiasa bersabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian pembahasan materi dari 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Halo teman-teman yang tidak mau tertinggal updatean terbaru dari channel YouTube ini, boleh subscribe, like, komen, dan share video pembelajaran ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru. Terima kasih sudah menonton. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha
ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.